Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas dan mempresentasikan materi terkait peluang mengembangkan bisnis daerah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Santi Indatur Rohma NPM 14, yang kedua Vanidia Kusmarni NPM 15, ketiga Jessica Hananda NPM 55, keempat Dinda Amaria Purba NPM 78, dan yang terakhir Jonas Andreas Purba NPM 287. Obsesi daya saing. Daya saing menjadi kata kunci. Ia bak mantra yang selalu disebut oleh para ekonom, CEO, manajer, presiden, menteri, gubernur, hingga bupati atau wali kota. Tidak berlebihan, ia menjadi semacam obsesi. Para ekonom umumnya tertarik mendiskusikan daya saing negara. Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah dari 49 negara yang diteliti setiap tahun. Begitu dilaporkan oleh World Competitiveness Report dalam laporan tahunannya selama 1998 sampai 2013. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, tidak efisiensinya bisnis, meningkatnya biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Tidak mengherankan country risk Indonesia dinilai tinggi, setidaknya sisi atau rentan, alias tidak stabil. Inilah salah satu penyebab mengapa investor asing enggan masuk ke Indonesia. Dilihat dari daya saing produk unggulan Indonesia dibandingkan dunia tanpa adanya sumber rendahnya daya asing. Survei membuktikan harga komoditas unggulan Indonesia lebih tinggi sekitar 22% dibanding harga dunia. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi produsen penghasil produk tersebut masih belum mampu menyaingi produksi jenis di pasaran luar negeri. Akibatnya harga domestik dari produk seperti tepung, terigu, gula, semen, bahan plastik, mobil jauh lebih tinggi dibanding harga internasional. Tren investasi di Indonesia. Ketidakmenarikan Indonesia jelas terlihat dari menurunnya arus investasi sejak tahun 1998. Data BKPM menunjukkan nilai PMDM atau penanaman modal dalam negeri pada tahun 1997 tercatat 119 triliun dengan jumlah proyek 717 unit. Pada tahun 1998 merosot menjadi tinggal 58 triliun dengan 320 unit proyek. Data tahun 2002 terbukti tinggal 25 triliun dengan 181 proyek. Membandingkan persetujuan investasi sebelum dan sesudah 2001 ketika otonomi daerah mulai diterapkan, tren nilai dan jumlah persetujuan PMDM dan PMA di Indonesia tahun 1990 sampai 2013. Nilai investasi tersebut meliputi proyek baru, perluasan, dan alih status dari yang tidak termasuk migas, lembaga keuangan non-bank, ataupun asuransi, serta leasing. Baik PMDM dan PMA memiliki pola yang hampir sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor asing dan domestik mempunyai ekspektasi yang sama. Yang menarik adalah aliran investasi asing langsung yang negatif yang masih terus berlanjut bahkan setelah tahun 2000. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah negara yang paling terpukul akibat krisis ekonomi dan satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan FDI yang negatif. Akibatnya ada banyak pertanyaan penting yang diajukan khususnya oleh investor asing mengenai daya saing Indonesia dalam menarik modal asing, keadaan politik dalam negeri, dan kondisi keamanan bisa sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Otonomi daerah telah ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam cara. Berdasarkan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah ataupun PAD, pemerintah daerah menerapkan beberapa pungutan, pajak, sumbangan, sukarela, dan pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis. Usaha tersebut ternyata mengakibatkan distorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Situasi saat ini menyebabkan lebih banyak kekhawatiran khususnya di kalangan investor domestik dan asing.
Lebih jauh, hal tersebut meluas kepada siapa yang akan menguasai BUMN. Pemerintah daerah bersikeras akan hak atas kepemilikan saham dan pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di daerah mereka, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. Di poin terakhir adalah lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal, yaitu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan tingkat horizontal yaitu antara kementerian dan badan lainnya terus terjadi, sehingga muncul peraturan dan kebijakan daerah yang dibuat berdasarkan fanatisme kedaerahan pemerintahan provinsi. Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat sebagai contoh menghalangi penjualan saham PT Semen Gresik kepada Cemex, perusahaan yang selama ini menguasai minoritas saham, dengan memaksakan bahwa unit operasi yang berada di wilayah mereka tidak termasuk dalam pemerintahan Provinsi Riau, yang telah meminta untuk mendapatkan 50% bagian saham konsesi minyak di wilayahnya, dengan opsi membeli 15% lagi di tahun ke depan. Ketidakjelasan situasi tersebut diperburuk oleh kondisi keamanan di beberapa daerah seperti Aceh dan Irian Jaya. Dua perusahaan raksasa Amerika, Exxon Mobil dan Freeport McMoran, telah melaporkan penurunan produksi dan investasi di Indonesia. Selanjutnya adalah investasi dan iklim bisnis di Indonesia. Yang pertama, investasi menurut daerah. Investasi pemerintah daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian suatu berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, namun perlu dicatat bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak merata dirasakan antar daerah. Pada saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 13,1% pada tahun 1998, terbukti bahwa Provinsi Irian Jaya tumbuh 12,7%. Demikian juga dengan Batam yang mengenyam pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Jelas bahwa country risk tidak identik dengan regional risk, risiko melakukan bisnis di daerah. Pola yang paling menarik adalah setelah penerapan otonomi daerah dan desentralisasi. Sumbangan sektor tersier meningkat, baik untuk PMDM dan PMA. Subsektor dominan untuk sektor tersier adalah transportasi, penyimpanan dan komunikasi, real estate dan kegiatan bisnis, hotel dan restoran dan konstruksi. Kemudian adalah iklim bisnis di daerah. Apakah otonomi daerah telah membawa iklim usaha yang lebih kondusif di daerah? Ray dan Randy pada tahun 2003 meneliti perubahan iklim usaha selama 2 tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Terdapat 4 elemen kunci yang dianalisis, diantaranya perizinan dan birokrasi, sumbangan dan pungutan, baik itu formal maupun informal, isu tenaga kerja dan perburuhan, serta arahan dan orientasi kebijakan ekonomi daerah. Selanjutnya adalah terkait image marketing. Image atau yang dikenal dengan citra merupakan sejumlah kepercayaan, ide dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Citra merupakan sekedar simplikasi dari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan suatu daerah. Sebagai contoh, orang mengenal Pattaya sebagai pusat prostitusi di Thailand. Citra Kasongan tak dapat dilepaskan dari pusat kerajinan gerabah. Demikian pula dengan citra Ponorogo yang khas dengan tarian dan reoknya. Dan juga Madura dengan sate dan kerapan sapi, Irian dengan koteka. Untuk mengkomunikasikan citra suatu daerah dapat digunakan beberapa cara, seperti slogan, pengambilan posisi citra atau image positioning, dan juga simbol secara visual, di mana slogan merupakan ungkapan atau pernyataan singkat yang merefleksikan visi menyeluruh tentang suatu daerah. Nah, bila diintegrasikan dengan rencana pemasaran strategik, slogan dapat bermanfaat untuk menumbuhkan antusiasme, optimisme, momentum, dan ide-ide baru.
Selanjutnya, attraction marketing. Attraction merupakan alasan penting wisatawan, investor, dan menanam modal datang ke suatu tempat. Atraksi ini dibagi menjadi sumber daya alam dan buatan manusia. Banyak komponen dari perjalanan wisata, sebagai contoh ada transportasi dan akomodasi yang merupakan permintaan yang dihasilkan dari keinginan konsumen untuk menikmati apa yang ditawarkan dengan tujuan sesuatu yang dikerjakan atau dilihat. Atraksi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada atraksi berdasarkan lokasi dan atraksi yang nyata karena merupakan peristiwa. Untuk peristiwa adalah suatu yang terjadi pada suatu waktu tertentu yang membutuhkan prioritas daripada sekedar lokasi. Atraksi lokasi dan atraksi peristiwa merupakan aktivitas yang komplementer. Sebagai contoh, sebuah festival daerah dapat meningkatkan penampilan Danau Kalimutu dan pertunjukan kesenian daerah berupa tarian dan nyanyian daerah yang dapat dilaksanakan di tempat-tempat atau gedung yang bernilai sejarah. Pembagian sumber daya alam dan atraksi buatan manusia tidak selalu jelas. Banyak atraksi natural membutuhkan infrastruktur dan manajemen digunakan sebagai tujuan wisata. Contohnya seperti taman safari, SeaWorld, dan lain-lain. Selanjutnya, saya Jessica Ananda Yasani Feni, NPM 055 akan menjelaskan terkait infrastruktur marketing. Infrastruktur marketing merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi, dan modal. Nah, yang perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah yang pertama, aksesibilitas. Kemudahan untuk didatangi mencakup jalan, kereta api, airport, pelabuhan, sungai, transportasi umum, dan telekomunikasi. Yang kedua, kualitas infrastruktur. Seberapa jauh sumber daya modal, fisik, dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi yang telah tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu people marketing. Strategi memasarkan daerah yang lain adalah memasarkan orang. Bentuk pemasaran orang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, orang-orang terkenal. Contohnya seperti negara Mongolia yang memasarkan negaranya sebagai the land of Genghis Khan. Yang kedua yaitu pemimpin daerah. Contohnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memposisikan dirinya sebagai Raja Jawa di milenial baru, sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, orang-orang kompeten dan wirausaha. Contohnya seperti daerah Osaka di Jepang, Taiwan, dan Hong Kong yang terkenal akan profil wirausahanya. Yang terakhir yaitu sikap masyarakat. Seberapa jauh keterbukaan masyarakat lokal atau daerah terhadap unsur-unsur seperti orang, investasi, industri, dan produk dari luar. Adapun sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat kolom diskusi yang telah disediakan di Google Classroom. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.